A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita sama-sama dapat melanjutkan kembali kajian tauhid yang insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan salah satu kisah nabi dari nabi Allah yang 25 yang wajib kita ketahui, dan termasuk nabi ini adalah nabi yang paling utama di antara 25 nabi tersebut. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Dan juga al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati, para pengurus masjid, Hajjah Sophia, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kajian pada malam hari ini, ya, kita insyaallah malam hari ini akan melanjutkan kajian tentang Nabi Ibrahim, yaitu Nabi yang ke berapa? Nabi yang ke-6 yang wajib kita ketahui. Ini kisahnya mungkin agak lebih panjang dibanding kisah nabi-nabi yang lain yang sudah kita lalui, ya, baik dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, dan Saleh. Ini kisahnya mungkin agak panjang, jadi diharapkan keistiqomahan para jamaah untuk selalu mengikuti kajian. Bagi jamaah-jamaah yang tak sempat mengikuti kajian, terkhusus mungkin ibu-ibu atau jamaah-jamaah yang akhwat yang mungkin berhalangan hadir karena haid dan lain sebagainya, mungkin bisa mengikuti video-video yang akan di-share oleh pengurus masjid. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita kirimkan doa dulu. Ini Bapak Ibu, mungkin berita ini tidak sampai viral, ya, karena ketutupan dengan berita-berita lain yang sebenarnya mungkin tidak terlalu penting dibandingkan berita ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada rombongan-rombongan yang tergabung dalam Sumut Flotilla, ya. Ibu-ibu, bapak sudah dengar belum? Sumut Flotilla. Apa Sumut Flotilla? Ada rombongan, sudah dengar? Ustazah Marlina dengar? Ada rombongan Sumut Flotilla. Jadi rombongan apa lah, ya? Seluruh manusia yang ada di dunia ini yang peduli terhadap kondisi saudara-saudara kita di Gaza. Mereka bersatu berkumpul untuk naik kapal, ya. Jumlah kapalnya kalau tidak salah kurang lebih sekitar 40-an. Per hari ini tadi pagi kalau tidak salah update informasinya, kalau kondisi lancar, dan ya kondisi lancar, mereka 2 hari lagi akan sampai di Sumut Flotilla, akan sampai di Gaza. Mereka berlayar itu kurang lebih sekitar 50 hari kalau tidak salah, ya. Sekitar kurang lebih 50 hari berlayar. Bapak Ibu pernah tidak berlayar di laut 50 hari? Pernah? Berapa lama paling lama berlayar itu? 2 jam. Mana rasanya? Saya dan istri paling lama berlayar berapa? 20 jam, ya. Saya dan istri paling lama berlayar 20 jam sambil bawa 2 anak kecil. Itu perjalanan, ya Allah, luar biasa, mual, insyaallah luar biasa. Ini Bapak Ibu perhatikan, bukan hanya hitungan jam, tapi hitungan sudah 50-an hari berlayar gabungan dari seluruh manusia yang ada di dunia ini yang peduli terhadap
saudara-saudara kita di Gaza itu berkumpul naik kapal. Ya. Mereka sekarang sudah masuk di area kuning. Area kuning itu kalau ibarat lampu merah, kuning, hijau, kuning itu sudah waspada. Ya, dalam waktu hitungan hari mungkin atau hitungan jam sudah masuk ke area merah yang mana di situ sudah diblokade oleh pasukan-pasukan Israel laknatullah alaihim. Ya, kalau lancar insya Allah 2 hari lagi, kata Ustadz Hussein Gaza itu ya. Bapak Ibu yang punya Instagram silakan follow Instagram beliau ya, jadi tahu update kabarnya. Ustadz Muhammad Hussein Gaza namanya, Muhammad Hussein Gaza. Itu insya Allah 2 hari lagi akan sampai di sana. Kita doakan mudah-mudahan rombongan-rombongan dari Sumut Flotilla diberikan kekuatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan saudara-saudara kita di Gaza yang tereksploitasi, dijajah selama sekian, sudah hitungan enggak ngerti lagi, sudah hitungan berapa tahun yang lama ya. Mudah-mudahan mereka juga segera diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita di Gaza diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin. ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Baik para jamaah yang sekalian, kita akan masuk kembali kepada pembahasan kisah siapa? Ibrahim Khalil, Nabi yang ke-6 yang wajib kita ketahui. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkenaan dengan makna Al-Khalil. Nabi Ibrahim adalah sosok manusia yang diberikan gelar Al-Khalil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang belum hadir kemarin boleh mencatat. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu manusia yang diberikan gelar Al-Khalil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tercatat ada 2 manusia, hanya 2 manusia yang punya gelar Al-Khalil, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Khalil itu aslinya Bapak Ibu secara bahasa itu maknanya adalah teman. Al-Khalil itu artinya teman. Berarti kalau Ibrahim dikasih nama gelar Al-Khalil, berarti oleh Allah dianggap dia adalah teman. Tetapi Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, itulah miskinnya bahasa Indonesia. Ketika menerjemahkan bahasa Arab, maka hanya ditemukan kata teman. Ya. Kemarin kita sudah bahas ya, kata teman dalam bahasa Indonesia itu paling ada berapa? Ada teman, ada sahabat, ada kawan. Ya kan? Paling mentok di situ kan? Kerabat gitu ya. Tetapi dalam bahasa Arab Bapak Ibu, kata teman itu sebenarnya ada 12 kosakata. Ada berapa? Ada 12 kosakata. Tergantung seberapa dekat dia dengan kawannya itu. Kemarin sudah kita bahas ya. 12-12-nya panjang. 6 bayi kemarin sudah mepet Isya. Sesuai dengan level kedekatannya. Kemarin apa yang sudah kita bahas? Yang paling rendah ada namanya Zamil. Betul ya? Zamil itu kenal, kata kuncinya kenal. Jadi kalau Bapak Ibu tahu dengan orang lain, bertemu cuma sekedar Assalamualaikum, salam, selesai. Tidak pernah kontekan WA, tidak pernah ini, itu namanya dalam bahasa Arab Zamil. Kalau dalam bahasa Indonesia apa itu sebutannya?
Tak kata kan? Kawan tuh lah kan? Hah? Kenalan paling, ya kenalan. Itu zamil. Di pojok zamil ada yang namanya jalis. Jalis. Jalis itu kata kuncinya duduk. Maksudnya apa? Orang yang disebut jalis dalam bahasa Arab itu nyaman kalau kita duduk bareng dia itu. Ngobrol lama itu nyaman. Entah ngobrol yang baik, entah ngobrol buruk, itu jalis namanya. Naik di pojoknya lagi ada apa? Sahib ya. Sahib. Sahib ini kata kuncinya apa? Peduli. Sahib aku itu. Tak masing-masing ngasih gelar sahib. Sahib itu kata kuncinya peduli. Jadi bapak ibu kalau punya kawan peduli nih dengan bapak ibu. Hampir setiap hari telepon, hampir setiap hari WA nanya kabar. Itu namanya sahib. Ya. Kemudian di pojok sahib karena tulisan tidak cukup, ada namanya sodik. Sodik ini kata kuncinya percaya. Sodik. Kan di antara sifat Nabi, sifat wajib Nabi kan ada siddiq kan, bisa dipercaya kan. Nah sodik juga seperti itu. Kalau kita nyebut orang itu sodik, ya sodik, itu artinya kita percaya dengan dia. Misalkan bapak ibu berkongsi bisnis, ya, atas dasar percaya, oh berarti ini sodik. Karena yang sohib belum tentu bisa sodik. Ya, bisa jadi dia masih ada bohong-bohongnya, bisa jadi dia masih ada khianat-khianatnya. Ya, kalau sodik ini benar-benar kita itu percaya nian dengan dia. Dia yang di depan dengan dia yang di belakang original sama. Nah itu namanya apa? Sodik. Nah di pojok sodik itu ada namanya khalil. Wah kalau khalil ini tak katik kata kuncinya. Kata kuncinya khalil, bu bapak. Kata kuncinya khalil gabungan dari ini semua bapak ibu. Kalau kenal, bukan hanya kenal khalil. Kalau disuruh sebut siapa kawan kamu, pasti nama yang pertama kali disebut ya si khalil ini. Pastilah bapak ibu punya kawan-kawan yang khalilnya, ada tak? Masing-masing punya yang khalilnya. Jadi kalau ditanya, Ustaz Hafizal siapa kawan kamu? Kan bahasa Indonesia kan cuma ada kawan kan? Ustaz Hafizal siapa kawan kamu? Oh si ini. Si kok bae. Di antara sekian banyak kawan kamu sebut si kok. Yang disebut nama si kok itu namanya khalil. Jelas ya? Oh dia kalau diajak duduk bareng khalil ini, wah nyaman gitu dengan dia. Peduli luar biasa dengan kita. Kita percaya nian dengan dia. Itu namanya khalil. Makanya tidak pantas sebenarnya khalil itu diterjemahkan dengan kata teman. Tapi khalil ini lebih tepat diartikan apa? Kasih. Jelas ya? Makanya dasar milih kekasih itu ya ini. Duduk bareng nyaman dengan dia, ngobrol lama. Ya kan? Kan tiap hari akan bertemu bersama di rumah. Kalau ngomong baik tak nyambung. Yang lanang ngomong bola, yang betina ngomong drakor. Iya tak? Itu dasar milik kekasih itu pertama. Duduk lama itu harus nyaman. Ngobrolan harus satu frekuensi, nyambung, maksudnya nyambung. Yang kedua, pedulilah. Yang selanjutnya apa? Bisa dipercaya. Ini bahayanya adalah kalau sudah diangkat menjadi kekasih, suami atau istri, tapi sebelum dinikahi masih ada rasa curiga, masih ada rasa ini caknya sudah. Jangan ada keraguan. Makanya khalil ini lebih tepat sebenarnya bukan diartikan teman, tetapi khalil ini lebih tepat diartikan sebagai kekasih. Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, kenapa Nabi Ibrahim ini dinamai dengan Al-Khalil? Silakan dicatat. Alasan yang pertama adalah kemarin sudah kita bahas, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama ternama asal Mesir, berkata bahwasannya Ibrahim ini dinamai Al-Khalil karena Nabi Ibrahim ini
terlalu banyak makan pil pahit. Jadi hidupnya pahitnya luar biasa Bapak Ibu. Kaget detailnya kita jelaskan. Ya, bagaimana kisah dakwah Nabi Ibrahim itu? Pahit luar biasa. Sakit luar biasa. Ya, maka dari itu Nabi Ibrahim diberi nama atau julukan apa? Al-Khalil. Itu alasan yang pertama. Sudah dicatat belum? Sudah ya. Karena menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama asal Mesir, bahwasannya Ibrahim ini sudah memakan banyak pil pahit. Alasan yang kedua adalah Nabi Ibrahim ini bukan hanya kekasih Allah, tetapi dia ini adalah Khalilun Nas, kekasih manusia. Makanya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ini dicintai oleh seluruh manusia. Ya, bukan hanya orang-orang Islam yang cinta dengan Nabi Ibrahim, tapi perhatikan, agama Kristen Nasrani cinta dengan Nabi Ibrahim. Agama Yahudi cinta dengan Nabi Ibrahim. Orang-orang kafir Quraisy zaman Nabi Muhammad cinta dengan Nabi Ibrahim. Bahkan Bapak Ibu, ini ada yang berpendapat bahwasannya dewa orang Hindu, siapa dewa orang Hindu itu? Brahma. Ya. Pernah belajar IPS ya? Di IPS itu kan ada pelajarannya. Dewa umat Hindu itu siapa? Dewa tertingginya itu Brahma kan? Brahma itu ada yang berpendapat bahwasanya itu terambil dari kata Ibrahim. Brahma kan? Ibrahim, Brahma. Artinya apa? Dicintai oleh seluruh manusia. Makanya kalau ada manusia zaman sekarang tiba-tiba benci dengan Nabi Ibrahim, berarti ada yang salah. Itu baik. Khalil, kekasih. Seluruh manusia cinta. Seluruh manusia ngaku agamanya itu paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Kan Khalil kan? Khalil itu kan dekat kan? Wah. Bu, Bapak sekali lagi perhatikan ya. Kemarin seharian penuh kita bahas lama tentang Khalil biar Bapak Ibu tuh resep. Ngerti maksudnya kalau orang itu disebut Khalil itu mana? Ya. Jadi hampir seluruh agama, bahkan seluruh agama mengaku bahwasannya mereka adalah Khalil Ibrahim. Itulah kenapa orang Yahudi ngaku bahwasannya, oh ini nabi aku ini Ibrahim. Ya tak? Sering dengar pasti kan? Orang Yahudi ngaku ini adalah nabi aku. Orang Nasrani juga rebutan, oh bukan, ini bukan nabi kamu, ini nabi kami. Orang Nasrani. Orang-orang kafir Quraisy, penyembah berhala, mereka ngakunya apa? Kamilah pengikut ajaran Ibrahim. Jelas sampai sini? Oh mereka Nabi Ibrahim ini dicintai oleh manusia. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muncullah ayat Al-Qur'an di dalam Quran surat Ali Imran ayat 65 sampai 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab, wahai para ahlul kitab. Ya, ahlul kitab itu siapa, Bay? Nasrani, Yahudi, ya selain Islam maksudnya ya. Nasrani dan Yahudi. Wahai ahlul kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa kalian itu berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Rebutan maksudnya. Yang Nasrani ngaku Ibrahim ini apa nabinya Nasrani, yang Yahudi ngaku ini rebutan. Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di. Sementara Bapak Ibu perhatikan, Taurat dan Injil itu, aku tanya dengan Bapak Ibu, turunnya setelah Nabi Ibrahim atau sebelum Nabi Ibrahim? Taurat itu diturunkan kepada siapa? Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ini Nabi Ibrahim ya. Kemudian ada namanya apa tadi? Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Injil pertanyaannya, mana yang lebih dulu lahir? Antara Nabi Ibrahim dengan Taurat atau Injil? Mana lebih dulu lahir? Al-Quran membantah. Mana ceritanya? Nabi Ibrahim yang lahir duluan dituduh mengikuti yang lahir setelahnya. Paham?
Nyambung nggak sampai sini? Kan Nabi Ibrahim lahir duluan. Dituduhnya apa? Nabi Ibrahim ini mengikuti ajaran Taurat. Nabi Ibrahim ini mengikuti ajaran Injil. Mana ceritanya? Jelas sampai sini Bapak Ibu? Nah, ini ayat apa tadi? Quran surat apa tadi? Nah, Quran surat Ali Imran ayat Ali Imran ayat 65 Bapak Ibu. Langsung ditutup ayat afala taqilun. Sering Bapak Ibu ngaji, yang sering ngaji pasti tahu ayat ini, afala taqilun. Apa arti afala taqilun? Afala taqilun itu terjemahannya dua. Yang pertama, orang yang disinir afala taqilun itu masih dianggap punya akal. Tapi disinir mah ini, kamu kan sudah diberi akal. Apa kamu tidak pakai akal kamu itu? Jelas ya? Atau tafsiran yang kedua, apa kamu tidak kate akal nian? Mana yang lebih pahit itu? Yang pertama masih dianggap punya akal, tapi kamu tidak pakai akal kamu ya. Yang kedua, apa kamu tidak kate akal nian? Kan kamu sudah tahu, Taurat kitabmu, Injil kitabmu itu diturunkan setelah Nabi Ibrahim. Ngapa kamu mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim itu mengikuti ajaran agamamu itu? Jelas sampai sini ya? Kemudian ayat 66-nya, ha antum haula'i hajajtum fima lakum bih. Itulah kamu itu. Kamu itu sukanya berbantah-bantahan. Maksudnya berbantah itu apa? Berdebat. Siapa yang galak berdebat di sini? Nongkrong di warung, nongkrong di sini. Hobinya apa? Berdebat. Hati-hati. Sama baik itu ini dengan siapa? Kalau sering berdebat, sering berkelahi omongan itu kaget, nauzubillah kita tuh dianggap seperti orang Nasrani, orang Yahudi ini. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bih. Itulah kamu itu. Kata Allah, kamu itu hobinya berbantah-bantahan, hobinya berdebat. Fima lakum bih ilmun. Tentang sesuatu yang kamu tahu. Ya, falimatu hajjuna fima laisa lakum bih. Senang berdebat tentang sesuatu yang kalian tahu dan senang berdebat tentang sesuatu yang kamu tidak tahu. Dua. Ya. Mereka tahu, didebatin. Mereka tidak ngerti juga, mereka debat juga. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Makanya jangan hobi berbantah-bantahan. Seandainya kita punya ilmu, ya, fungsinya itu bukan saling untuk berkelahi, ya, bukan saling berkelahi. Berdebat itu boleh, tapi jangan sampai kalimatnya itu apa ya? Mengarah kepada kerusakan lah itu. Ya, berbantah-bantahan, berdebat berlebihan, itu yang tidak baik. Ya, kaget nauzubillah kita itu dianggap seperti kaum Yahudi dan Nasrani, hobinya apa? Berbantah-bantahan. Mereka punya ilmu, saling punya ilmu, berbantah. Tidak punya ilmunya juga berbantah-bantah juga. Nauzubillah semua nauzubillah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayatnya ditutup. Allah lah yang paling maha tahu dan kalian itu tidak mengetahui apa-apa. Lanjut ayatnya. Ini. Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani. Ayat berapa ini? Ayat 60, ayat 67-nya. Ini statement langsung dari Allah. Ini statement langsung dari Allah. Ibrahim itu bukan Yahudi. Jadi kalau Bapak Ibu, ini hati-hati ya. Ini kadang galak-galak di pelajaran sejarah-sejarah Islam di sekolah. Makanya anak ini kadang-kadang galak selektif. Buku-buku yang terbitan, mohon maaf, bukan terbitan dari pesantren, buku-buku PAI, buku-buku sejarah Islam, kadang-kadang kita tuh harus baca dulu. Kadang-kadang disebutnya Nabi Ibrahim adalah nabi kaum Yahudi, ada itu. Hati-hati. Ini penting disampaikan. Nabi Ibrahim itu bukan nabi orang Yahudi. Tapi galak sudah tersebar. Anak kan sudah pernah nyampaikan, sesuatu yang salah ketika diulang-ulang bisa jadi benar itu. Mati lampu, benar. Pulang pergi, benar. Padahal salah. Hati-hati. Ini dalam kitab-kitab agama sering disampaikan Nabi Ibrahim adalah nabi orang Yahudi. Bukan. Ini statementnya jelas. Surat apa tadi? Surat Ali Imran ayat 67. Bapak Ibu catat nih itu. Yang sudah ngaji tauhid, ini penting ngajar tauhid ini.
Jadi tahu, tegas gitu. Kalau ada yang ngomong Nabi Ibrahim nabinya orang Yahudi, jelas tegas nyampaikan. Apa dalil kamu? Nah, jelas. Ali Imran ayat 67. Maka Ibrahim Yahudiyan. Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi, wala Nasraniyan, juga bukan orang Nasrani, walakin kana hanifam muslima. Tetapi Nabi Ibrahim adalah nabi yang hanif. Hanif itu lurus. Maksudnya apa? Dari kecil tidak pernah nyembah berhala, padahal bapaknya adalah pedagang berhala. Dari kecil bapak ibu disetting Nabi Ibrahim ini hanif, lurus, condong kepada tauhid. Nah, ada yang menerjemahkan hanif itu artinya condong. Kalau lurus kan lurus. Kalau condong itu kan mengarah dia, condong ke arah tauhid. Dari kecil itu bapak ibu tidak pernah nyembah berhala, padahal bapaknya adalah bukan hanya penyembah berhala, tetapi produsen berhala terbesar saat itu. Manalah hanifan muslimah. Nabi Ibrahim adalah seorang muslim. Ini tegas, ini harusnya ini. Makanya bapak ibu kaget kalau ngaji atau baca lah ya buku PAI atau buku apapun yang ditemukan ya. Jadi bapak ibu nyampaikan tuh jelas. Bapak ibu pacak lingkarin, oh ini salah ini. Jelas sampai sini ya. Karena banyak yang klaim, orang Yahudi ngaku ngeklaim, orang Nasrani ngeklaim tadi. Yang paling benar apa? Walakin kana hanifan muslimah. Nabi kita, Nabi Ibrahim, orang yang hanif, orang yang lurus dan seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah musyrik. Ya, tidak pernah musyrik. Artinya apa? Tidak pernah nyembah berhala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibrahim Al-Khalil tadi artinya kekasih Allah, ini sejalan dengan makna Ibrahim kalau diterjemahkan dalam bahasa Suryani. Jadi Ibrahim ini banyak terjemahannya Bapak Ibu. Kita. Hah? Oh ya, bahasa Suryani yang salah itu. Tahu bahasa Makoli itu? Itu kalau uangnya disuruh ngomong lagi Makoli itu disuruh ngulang lagi omongan dia, pasti lalu lupa. Nah, tadi kemarin kita sudah bahas Al-Khalil. Al-Khalilnya sudah kita bahas. Sekarang kita bahas Ibrahimnya. Bu Rodia harus tahu ini Ibrahim, nama anaknya dewek soalnya kan. Nah, Ibrahim ini ada yang berpendapat diambil dari bahasa Suryani. Kalau diambil dari bahasa Suryani, itu artinya sama dengan Al-Khalil tadi. Berarti artinya apa? Kekasih Tuhan. Nah, jadi yang pengen anaknya kaget lahir, tumbuh besar, jadi kekasih Tuhan, maka berilah nama anaknya Ibrahim. Terambil dari bahasa Suryani. Ada yang berpendapat mati terus laptop nih. Ya, ada yang berpendapat bahwasannya Nabi Ibrahim ini diambil dari bahasa Ibrani. Artinya apa? Abul Umam. Abul Umam itu artinya bapaknya umat. Bapaknya umat Bapaknya umat manusia. Itu kalau terambil dari bahasa Ibrani. Ada juga yang berpendapat Nabi Ibrahim ini terambil dari kata dalam bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya? Gabungan dari dua kata. Abu Rahim. Abu Rahim disingkat Ibrahim. Abu artinya apa Abu? Bapak, seorang laki-laki tua gitu. Yang Rahim itu apa? Penyayang. Oh, Masya Allah, Nabi Ibrahim ini penyayang Bapak Ibu. Kalau tidak bisa dibilang mirip, hampir mirip dengan Nabi Muhammad.
Kaumnya itu durhaka luar biasa dengan Nabi Ibrahim. Tapi pertanyaannya, Nabi Ibrahim pernah enggak bermohon dengan Allah agar kaumnya itu diazab? Pernah enggak Bapak Ibu dengar? Nah, pernah Bapak Ibu dengar dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, atau dalam kisah apapun Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah agar kaumnya diazab? Pernah dengar? Pernah dengar? Penyayang luar biasa. Nah, makanya ada yang berpendapat Ibrahim ini terambil dari bahasa Arab, singkatan dari Abu Rahim, bapak yang penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minta tolong siapa yang galak ngapus ini? Ustaz Gilang. Ya, semuanya. Setelah ini kita akan mempelajari nasab dari Nabi Ibrahim. Ini jangan buru-buru dulu ke kisahnya ya. Harus kenal dulu dengan siapa Nabi Ibrahim itu. Miringin ya ke arah papan tulis ya. Nasab Nabi Ibrahim. Ibrahim mana? Nah. Punya bapak namanya Azar. Azar. Atau di dalam kitab yang lain itu, kalau dia dalam Al-Quran namanya Azar. Di dalam kitab yang lain saya lupa kitab apa, itu namanya Tarikh atau Taroh. Silakan ditulis dulu. Ngapa? Tak terjingan? Tak terjingan? Tak kelihatan ibu-ibu, bapak-bapak? Kelihatan? Kelihatan ya? Kurang besar? Oke. Hah? Karena permintaan gadis-gadis di belakang, menghapus Ustaz. Kita hapus dulu. Aku tulis besar-besar nih Bu ya. Perhatikanlah Bu. Ibrahim. Kebesaran kalau ini. Punya bapak namanya Azar. Dalam kitab lain namanya bukan Azar, tapi ditulisnya apa? Tarikh atau Taroh. Azar atau Tarikh atau Taroh. Sudah. Ada yang berpendapat namanya Azar, ada yang berpendapat namanya Tarikh, ada juga yang menggabungkan dua-duanya Bapak Ibu. Dia ini namanya Azar, tapi panggilan sehari-harinya Tarikh. Nah, ada yang berpendapat demikian. Bapak Ibu punya kawan kan? Namanya siapa, panggilannya siapa? Pernah punya kawan? Coba sebutkan siapa? Sulaiman. Panggilannya Sule misalkan. Leman. Ya kan? Ini namanya bapaknya siapa? Azar atau Tarikh atau Taroh. Istrinya adalah, jangan ke istrinya dulu, kita ke anaknya dulu. Azar ini Bapak Ibu, Azar ini punya 3 anak.
Azar punya berapa anak? 3 anak. Anak yang pertama namanya Nahur. Tulisan Latinnya begini, Nahur. Nahur. Sudah? Anak yang terakhir, bungsu, namanya Haron. Bukan Harun ya. Apa? Haran lah, Haran. Haran. Oke. Ini kita jelaskan dulu. Kita harus kenal dulu. Kaget sudah masuk kajian belum dijelaskan ini Azar. Pening Bapak Ibu. Siapa kita nyebut Azar itu? Siapa Ustaz Azar? Kaget ngulang lagi. Nah. Kaget nyebut Haron. Siapa Haron Ustaz? Nah, jadi tahu dulu. Sudah ya? Azar punya 3 anak. Yang pertama Ibrahim. Ada yang berpendapat Ibrahim ini anak pertama, ada yang berpendapat Nabi Ibrahim ini anak kedua. Wallahu a'lam bishawab. Ibrahim, Nahur, siapa yang terakhir? Haran. Haran inilah Bapak Ibu yang menjadi bapak dari Nabi yang selanjutnya, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Inilah bapak Nabi Lut. Itu siapa? Haran. Berarti Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut ini apa? Nabi Lut ini siapanya? Ponakannya. Nabi Lut ini ponakan dari Nabi Ibrahim. Kaget kisahnya nyambung. Sudah ya? Ya. Sudah? Sudah dicatat Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an. Nah, ini yang menyebut Ustadz, di mana letaknya Al-Qur'an nyebut Azar itu Ustadz? Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 74. Silakan dicatat. Quran surat Al-An'am ayat 74. Ini termasuk salah satu ayat yang paling favorit kita pakai saat jadi imam atau ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara. Ya kan? Wa idz qala Ibrahimu li abihi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada abi itu berkata kepada ayahnya azara. Bapak Ibu perhatikan, kalau sampai ngaji di ayat ini, kaget Bapak Ibu ngaji di majelis di mana suatu saat ya. Jangan kaget, aku pengen jelaskan dulu. Ada yang berpendapat bahwasannya abi di sini artinya bukan ayah. Jadi ada ulama-ulama yang berpendapat bahwasannya bapaknya Ibrahim itu bukan pembuat atau penyembah berhala, ada. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah kaget. Aku melok kajian Ustadz Alif, katanya bapak Nabi Ibrahim itu pembuat berhala. Tapi aku ngaji di majelis ini, Ustadz yang menyampaikan katanya bapak Nabi Ibrahim itu bukan pembuat berhala, apalagi penyembah berhala. Jadi tidak usah kaget. Jadi ulama-ulama itu kalau berbicara tentang sejarah, ulama-ulama itu tidak ketat Bapak Ibu. Tidak ketat. Kecuali fikih ya. Ya fikih harus ketat. Ada nas-nasnya, ada dalil Al-Qur'annya, ada dalil hadisnya. Jadi kalau nak berdebat ada dasarnya. Tapi kalau berkenaan dengan sejarah, ulama-ulama itu tidak ketat. Jadi ada yang berpendapat bahwasannya kata abi tadi, wa idz qala Ibrahimu li abihi, makna dari abi itu bukan bapak, tapi paman. Saya punya tetangga Bapak Ibu di Surabaya, depan rumah itu ada uang yang kupanggil bapak.
Tetangga depan rumah saya panggil bapak. Pertanyaannya bapak aku bukan? Bukan. Seumuran dengan bapak aku baik bukan? Itu malah lebih setara dengan kakek. Tapi kita panggil dari kecil, kita panggil dengan panggilan bapak. Begitu juga kosakata bahasa Arab. Kalau nyebut kata abi, itu belum tentu abi itu bapak. Tapi bisa berarti paman. Nah gitu. Jadi ulama yang berpendapat bahwasannya bapak Nabi Ibrahim itu bukan seorang penyembah berhala, itu berpendapat bahwasannya abi itu bukan bapak. Azar itu adalah pamannya. Nah, jelas sampai sini Bapak Ibu? Jelas ya? Nah, istri dari Azar sebagaimana termaktub di dalam kitab At-Tarikh, istri Azar itu, aku kasih lambang ini ya, love ini ya. Istrinya namanya Umailah atau Amilah. Umailah atau Amilah. Atau ada yang berpendapat yang lain namanya Buna. Buna, bukan bunda, Buna. Sudah. Istrinya Azar siapa? Umailah atau Amilah atau Buna. Sudah. Sekarang siapa istri Nabi Ibrahim? Berapa istri Nabi Ibrahim? 2. Yakin 2? Banyak istri Nabi Ibrahim. Tapi dijelaskan di sini Bapak Ibu, saya jelaskan satu dulu ya. Ada spidol lain enggak? Istri Nabi Ibrahim adalah yang pertama siapa? Sarah. Sarah ini Bapak Ibu adalah anak dari Haran. Makanya jangan bingung. Ini dijelaskan nasabnya biar tidak bingung. Orang Arab itu Bapak Ibu namanya mirip-mirip. Jelas? Banyak orang tuh namanya Muhammad, banyak di Arab tuh. Kalau gitu kan Muhammad ada embel-embelnya. Muhammad Firdaus, Muhammad siapa? Muhammad Syafi'i, Muhammad siapa? Kalau di Arab itu nama Muhammad baik biasa. Cuman yang membedakan tuh binnya. Muhammad bin Ahmad, Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin ini. Jadi ada Sarah ini bintu Haran. Bapaknya siapa namanya? Haran. Sama dengan Haran yang di sini, cuman beda ya. Kalau Haran yang di sini adalah saudara dari Nabi Ibrahim, saudara kandung. Tapi kalau Haran di sini adalah mertua dari Ibrahim. Dan uniknya Bapak Ibu, Haran yang di sini, bapaknya Sarah ini, spidol ini. Mana spidol lama tadi? Dan Haran yang di sini Bapak Ibu, yang bapaknya Sarah ini merupakan saudara kandung dari Azar. Merupakan saudara kandung dari Azar. Berarti Haran ini siapanya lah? Selain mertuanya, beliau ini adalah pamannya. Berarti Sarah ini adalah siapa? Sepupunya. Nyambung sudah? Nyambung nasabnya ya? Jadi kaget kalau disebut Haran. Ustaz tanya, Haran yang mana Ustaz? Haran yang ini apa Haran yang ini? Sudah ya? Nanti istrinya banyak lagi. Ada istrinya siapa? Ada Hajar. Ya. Saat meninggal Sarah nanti Nabi Ibrahim menikah lagi. Nanti ada istrinya lagi. Ada istrinya lagi. Tapi dikisahkan Nabi Ibrahim bukan ngambil hikmah ininya ya. Awas, bapak-bapak. Bukan ngambil hikmah ini, bukan. Ini cuman menjelaskan nasab baik.
Biar tahu Nabi Ibrahim itu selama ini kita kenal istrinya ada berapa? Ada 2. Padahal ternyata istri Nabi Ibrahim lebih dari 2. Sudah azan? Sudah azan ya? Nah, karena sudah azan Isya, Bapak Ibu, kita sudah semakin mengenal dengan nasab dari Nabi Ibrahim, siapa Nabi Ibrahim, apa makna dari Ibrahim, apa makna dari Al-Khalil, Kita sudah mengenal siapa orang tuanya, kita sudah mengenal siapa saudaranya, kita sudah kenal Nabi yang terlahir dari saudaranya. Nanti kita akan juga lebih menjelaskan Nabi Ibrahim ini tentu punya anak ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut siapa baik anak Nabi Ibrahim. Selama ini Bapak Ibu kenalnya anak Nabi Ibrahim ada berapa? Ismail, kemudian siapa lagi? Ishak. Nabi Ismail, Nabi Ishak. Tapi ternyata Nabi Ibrahim punya anak lebih daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Ishak. Mungkin nanti kapan-kapan kita jelaskan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza. Adanallahu ikum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.